Baik, selamat siang Pak Guru. Selamat siang Pak. Apa kabar hari ini? Ya, kabar hari ini sedikit agak kurang fit ini hari. Kebetulan kemarin kami ada kegiatan di sekolah. Ada kegiatannya cukup menyita waktu dan menyita punya tenaga ya, agak kurang fit hari ini. Tapi puji Tuhan bisa berjalan dengan baik nanti untuk hari ini. Baik, Pak ya. Ya baik. Jadi Pak akan melaksanakan coaching ya. Ya. Harapannya dari gambar Pak tadi masih ada kelelahan. Mudah-mudahan kegiatan sebentar Pak lebih presence ya. Ya. Presence salah satu dia punya kompetensinya. Jadi baik Pak. Ini sebelum Pak melakukan coaching sebentar ini ada beberapa beberapa langkah yang mau nanti saya amati. Ya, mungkin saya akan menyampaikan rubrik penilaiannya sehingga sebentar ketika Pak melaksanakan coaching Ya. itu mungkin ini panduan ini Pak bisa gunakan sehingga proses itu berjalan dengan baik. Ya. Baik Pak. Jadi itu dia punya rubriknya ya. Rubriknya kemudian saya juga mau menyampaikan ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan ya. Coaching. Kira-kira kompetensi yang mana yang Bapak mau kembangkan dalam kegiatan coaching? Baik. Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi yang kali ini itu yang paling pertama adalah mendengarkan aktif. Dan yang kedua saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot supaya si coach bisa memberikan pilihannya atau bisa dia sendiri mengembangkan dia punya solusi dan bisa dengan pertanyaan berbobot bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membangkitkan dia punya pemikiran untuk bisa mencari solusi sendiri terhadap persoalan yang alami oleh si coach sendiri. Baik Pak, itu ada beberapa kompetensi yang Pak kembangkan ya. Iya. Ya, kembangkan dan mungkin itu sebagiannya Pak sudah kuasai. Nah, kira-kira indikator atau bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang nantinya Pak inginkan dari hasil observasi? Baik. Jadi kompetensi yang saya inginkan yang paling utama itu adalah bagaimana si coach bisa menemukan solusi sendiri. Dia bisa mencari jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi. Yang paling utama itu bagaimana dia bisa mencari langkah-langkah untuk bisa menemukan jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapi oleh dia sendiri. Saya hanya bisa memberikan pikiran dan beliau sendiri yang bisa menemukan solusinya. Itu yang indikator yang mau ingin saya capai pada proses coaching kali ini. Jadi baik Pak ya, jadi itu prinsip dasar coaching ya, sehingga memang coaching itu sedikit beda dengan kegiatan yang lain. Pak sudah gambarkan dengan baik dan saya pikir Pak sudah kuasai dia punya alur tirtanya, prinsip coachingnya dan sebagainya itu. Saya pikir Pak sudah kuasai dengan baik. Nah, mungkin kesempatan ini saya berikan kepada Pak untuk bisa melakukan kegiatan coaching ya. Baik Pak bisa panggil coachingnya, mungkin Pak bisa lakukan ini kegiatan. Baik, silakan. Oke, baik ya. Silakan masuk Ibu. Iya. Selamat Siang Ibu Pak. Mari. Silakan dulu. Iya. Begini Pak, ini guru saya Ibu Maria yang hari ini dia akan melakukan proses coaching. Bagaimana Ibu, kabar hari ini bagaimana, seperti apa? Ya, kabar saya baik Pak. Kabar baik ya? Iya Pak. Puji Tuhan, kabarnya baik ya Ibu ya? Iya Pak. Banyak bersyukur ya kalau kabarnya selalu baik. Puji Tuhan. Mungkin dengar Ibu ada sesuatu yang mungkin mengganggu Ibu terhadap pikiran atau perasaan Ibu, ataukah ada hal yang mengganggu Ibu karena saya mendengar info sendiri dan juga Ibu sendiri menyampaikan saya kemarin mau bertemu dengan saya. Ini tidak seperti apa? Iya Pak. Saya
sedikit mengalami masalah Pak. Bukan masalah juga sih Pak, tetapi ya sedikit merasa gelisah Pak, karena kemarin kita ada kunjungan dari Ibu PKK Pak. Oh iya, Nah, Ibu di PKK. sekolah kita Pak kemarin. Iya. Jadi kunjungan beliau kemarin datang itu, selain dia melihat anak-anak, dia menyampaikan kepada saya Pak bahwa saya diminta kesediaan untuk mengikuti perlombaan Pak, perlombaan PKK di penyuluhan Pokja 2 bagian BKB, karena di situ kan di Pokja 2 itu pendidikan dan keterampilan Pak. Jadi kami ibu-ibu itu di sini mereka ibu kepala desa meminta kami untuk bergabung di sana. Nah, kendala yang saya hadapi ini Pak, itu saya kalau namanya kita lomba Pak, itu kan kalau di depan panggung itu saya selalu gugup Pak. Kadang tuh suara juga gemetar karena ketika lihat orang banyak Pak, apalagi kan ada tim juri lagi, itu kan membuat saya tidak konsen tuh Pak, macam saya pasti gugup begitu Pak. Jadi bagaimana solusi untuk saya supaya ketika saya di depan panggung tadi saya bisa maksimal Pak, sehingga tidak mengecewakan orang yang mempercayakan kita tuh Pak. Saya datang di Bapak itu seperti itu Pak. Oh begitu ya masalahnya. Iya ini Pak. masalahnya itu gugup di depan umum ya. Iya Pak. Ya kalau gugup ya kadang-kadang begitu ya. Iya. Kalau diberikan kesempatan kita gugup juga ya. Kira-kira adakah persiapan sebelum tampil? Apakah kira-kira ada cara-cara yang bisa Ibu lakukan mungkin dalam persiapan sebelum tampil, mungkin bisa dibicarakan? Oh iya Pak, untuk persiapan tampil itu Pak, apalagi ya Pak, tadi saya lupa lagi Pak, itu karena materi juga disuruh siap sendiri nih Pak. Nah ini kendala saya. Nah jadi persiapan saya sebelum tampil ini Pak, itu saya yang pertama itu saya mencari tahu teman yang pernah mengikuti lomba Pak. Nah, setelah itu supaya saya bisa menggali informasi dari beliau, menimba pengalaman dari beliau saat dia pernah mengikuti lomba. Yang kedua itu saya rencana mencari buku panduan untuk membuat materi tersebut Pak. Setelah itu saya berlatih Pak, mungkin berlatih beri depan cermin mungkin Pak, berulang-ulang kan mungkin itu bisa menguatkan mental saya Pak, untuk dalam menguasai materi Pak. Berarti Ibu sudah mencari jalan keluar, ada beberapa ya, mencari tahu di teman yang sudah pernah tampil, tadi lagi bisa mencari materi yang bisa dibawakan, dan satu lagi tadi Ibu berpenampilan sendiri di depan cermin untuk mencoba, ya itu sudah sangat bagus. Terus adakah hal lain yang mungkin Ibu bisa kembangkan lagi supaya tidak bisa gugup di depan umum saat tampil? Itu mungkin ada yang lain ya? Hal lain yang bisa dirasa agak lebih nyaman seperti apa? Kalau untuk supaya saya bisa nyaman itu Pak, itu mungkin nanti saya minta Ibu Ketua PKK sebelum kita tampil di panggung, mungkin kami ada gladi dulu Pak. Nah, kami pasti gladi supaya ketika kita gladi itu kan kita sudah ada teman-teman atau ibu-ibu lain yang di situ kan, itu sudah bisa menjadi pembiasaan untuk saya. Sehingga saat saya tampil mungkin saya lebih baik dan merasa karena sudah terbiasa kemarin tuh Pak itu, sehingga tidak terlalu gugup Pak.
Berarti ya salah satunya di gladi ya Ibu ya. Iya. Nah, kira-kira nanti ada rencana gladinya mungkin dari tadi Ibu sudah menyampaikan tadi. Rencananya kira-kira mau bisa dibuatnya kapan? Rencananya Pak, karena jadwal lombanya minggu depan nih Pak. Oh, minggu depan. Oh, minggu depan. Sehingga geladinya harus agak awal. Kurang lebih 2 kali begitu Pak. Oh, rencananya 2 kali. 2 kali Pak dalam minggu baik. ini. Jadi mungkin lusa. Ya, Nah, lusa. tapi besok ini saya langsung ketemu memang Pak dengan beliau untuk menyampaikan. Sehingga kalau bisa dijadwalkan lusa dan 2 harinya lagi. Nah, itu kita bisa mengadakan geladi tersebut. Berarti tindak lanjutnya itu adalah yang pertama itu geladi ya. Iya. Ya, supaya untuk bisa tidak gugup, bisa tampil ya baik. Berarti ini Ibu punya jalan keluarnya ini sudah sangat bagus. Ibu ada beberapa harapan-harapannya itu bahwa semoga Ibu sudah rencanakan ini dapat berjalan dengan baik ya Ibu. Semoga dapat dilaksanakan tanpa ada hambatan supaya ketika Ibu tampil bisa tidak lagi mengulangi yang sama. Iya. Ya. Ya. Bagaimana Ibu ini perasaan Ibu kali ini setelah kita 2 diskusi bersama tentang perusahaan Ibu tadi? Baik Pak, perasaan saya ketika mendengar pikiran-pikiran dari Bapak, pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan ke saya itu memotivasi saya untuk membuka pola pikir saya untuk bisa menemukan ide-ide agar apa yang saya rasakan tadi bahwa ketika tampil nanti saya gugup, ketika mendengar masukan dari Bapak saya sudah bisa menemukan jawaban-jawaban agar lebih memperkuat saya sehingga ketika saya tampil di depan itu maksimal, sehingga orang yang mempercayakan saya itu tidak merasa kecewa Pak. Iya. Baik ya, terima kasih ya Ibu. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dengan baik dan pada hari hanya semuanya berjalan dengan lancar dan apa yang Ibu ragukan tadi semoga tidak ada lagi ya Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Selamat siang. Iya, selamat siang Pak. Terima kasih juga. Oke. Baik Pak Guru, Iya, baik. bagaimana proses coachingnya? Hai, proses coaching ini memang cukup luar biasa. Ibu begitu dengan antusias dia memberikan solusi dan juga dia menyampaikan dia punya keluh kesahnya itu dengan bagus. Saya apresiasi Ibu tadi yang begitu dengan semangat dan begitu percaya diri menyampaikan kekurangan atau masalah yang dihadapi tadi. Baik Pak, saya tadi juga sempat mengikuti alur percakapan coaching Iya. coach dan coaching tadi. Ada beberapa poin penting yang saya tertarik untuk diskusikan lanjut gitu berkaitan dengan tadi ya. Kira-kira dari pelaksanaan coaching tadi ya, apa yang sudah dicapai dalam proses coaching ini? Apakah sudah sesuai dengan yang Bapak harapkan atau Iya. seperti apa? Baik. Yang disampaikan tadi, proses yang berjalan tadi itu ada beberapa yang menjadi catatan tadi itu sudah berjalan dengan baik seperti yang disampaikan tadi. Bagaimana proses kemitraan yang tadi dilaksanakan, bagaimana saya memaksimalkan potensinya sendiri sehingga dia sendiri mengembangkan dan mengetahui potensinya sendiri. Dia juga tadi juga hal yang paling inti juga dia mendengarkan aktif dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa menggugah dia untuk bisa menyampaikan keluh kesah dan bisa menemukan jalan keluarnya sendiri. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu berdasarkan hasil coaching tadi, saya pikir saya juga mengikuti itu dan saya sangat mengapresiasi karena prosesnya sudah sesuai dengan yang sudah direncanakan dan sesuai dengan alurnya ya. Iya. Jadi kira-kira nih Pak,
setelah kegiatan ini dari proses yang sudah dilewati tadi, kira ada kompetisi apa saja yang ingin Bapak kembangkan untuk kegiatan-kegiatan kali berikutnya? Baik. Jadi yang ingin saya kembangkan untuk kegiatan-kegiatan kali berikut itu yang paling saya berpikir paling utama itu kita bisa menggunakan alur TIKA secara baik. Dan juga kita bagaimana kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memberikan respon yang baik kepada coach untuk bisa dia mengeluarkan seluruh kemampuan potensi yang ada supaya bisa dia kembangkan sendiri dan bisa memotivasi dia untuk bisa menemukan dia punya jalan keluarnya sendiri. Itu yang saya paling saya harapkan. Dan juga bagaimana kemitraan kita, rasa sama-sama mitra, jangan berpikir ada atasan dan bawah, tapi kita sebagai mitra supaya kita saling berkolaborasi bersama untuk menyelesaikan atau untuk bisa mencari solusi dari sebuah persoalan yang dihadapi oleh coach. Dan baik-baik saya pikir Pak sudah menguasai dengan baik prinsip-prinsip coaching itu sendiri, kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi dari seorang coach, kemudian kompetensi inti coaching juga Pak sudah kuasai dengan baik, dan saya sangat mengapresiasi itu, dan saya yakin proses kedepannya Pak sudah lebih matang dalam mengelola semua itu sih. Apa yang ingin dicapai dari seorang coach itu ya memang benar-benar terpenuhi sesuai dengan dia punya alurnya. Sukses selalu Pak kedepannya. Semoga ada tantangan-tantangan baru yang bisa Bapak selesaikan untuk membantu rekan-rekan saya. Ya, benar. Terima kasih. Baik, Pak. Oke.